kembali lagi ke channel AutoView ID. Nama saya Farel dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang motor ini, yaitu Honda All New CBR 150R. Pertama reviewnya akan saya mulai dari bagian depan. Untuk bagian depan, Honda berhasil melakukan major change atau perubahan secara besar-besaran terhadap motor ini daripada CBR yang sebelumnya, yaitu versi K45. Ini adalah versi K45G. Dari sini terlihat windshield yang lebih pendek dan desain yang tajam. Lalu kedua lampu headlamp dan lampu sen semuanya sudah mengadopsi model LED. Sennya high beam ada gak? High beam Ada lah. Untuk bagian ban, ukuran roda depan memiliki ukuran 100/80 ring 17 dengan velg 10 jari. Remnya rem cakram tanpa ABS. Untuk bagian sampingnya, pertama desain fairing. Desain fairing ini adalah desain fairing yang baru dibandingkan versi K45, karena di bagian dalam fairing ini terdapat semacam sirkulasi udara yang baru yang bentuknya seperti sirip. Lalu untuk mesinnya juga memiliki blok mesin yang baru, kapasitas sama 150 cc dengan tenaga 17,1 PS atau setara dengan 16,9 horsepower di 9.000 rpm. Untuk torsinya 13,7 Nm di 7.000 rpm. Untuk ukuran pistonnya, mesin ini memiliki ukuran bor 57,3 dan ukuran stroke 57,8. Untuk mesinnya sendiri ini telah dilapisi bodi mesinnya dilapisi warna emas. Untuk bagian belakang kita mulai dari suspensi. Suspensi ya seperti tipikal motor sport Honda yang lain, suspensi monoshock. Untuk knalpotnya ini masih knalpot standar dengan catalytic converter di bawah. Untuk spakbor belakang, Honda telah membuat spakbor baru, yaitu spakbor model gantung. Tidak seperti Honda CBR yang lama yang menyatu dengan headlamp belakang. Spakbor belakangnya berada di bagian bawah headlamp. Lampu stop lamp dan sen juga sudah LED. Untuk kaki-kaki di bagian belakang, velgnya R17 dengan ukuran ban 130/80. Swing arm dari rantai ini standar Honda dengan model banana ya. Sekarang kita beralih ke bagian dashboard. Untuk speedometer, pertama di sini ada tachometer. Red line-nya sampai 10.500 rpm. Di sini ada digital clock, ada fuel meter, ada speedometer dan ada gear indikator. Di sini posisi netral, dan kalau kita pencet tombol yang sebelah kiri, odometernya akan berubah menjadi trip A, trip B, total average fuel consumption, average A trip fuel consumption, average B trip fuel consumption, dan balik ke odometer. Untuk tangki bensinnya, tangki bensin yang di sini mengalami penurunan volume. Untuk CBR yang all new ini hanya dapat menampung 11 liter bensin, sementara untuk CBR yang lama mampu menampung sampai 13 liter bensin. Lalu terdapat perubahan di bagian tempat duduk di all new CBR ini, yaitu CBR yang baru ini telah menggunakan split seat, tempat duduk yang terpisah antara pengendara dan pembonceng.
Sayangnya di bagian belakang pegangan tangan untuk pembonceng telah dihilangkan oleh Honda dengan alasan untuk terlihat lebih sporty. Lalu ini untuk bagasinya, ya seperti motor sport lainnya hanya mampu membawa alat-alat tools dari Honda dan gantungan helm. Ya, hanya 2 item di sini aja. Posisi ridingnya dengan tinggi jok 787 mm, ini tidak terlalu tinggi. Kaki saya masih bisa menapak walaupun sedikit gigit. Dan hebatnya Honda telah berhasil membuat motor sport yang nyaman untuk digunakan untuk pemakaian harian, karena saat saya pergi atau menjalankan motor ini dengan posisi seperti ini tidak terlalu membungkuk dan tidak membuat pegal di sikut atau tangan. Ini posisi riding saat sedang berjalan. Untuk pelindung ini pelindung ProGuard, tidak termasuk dalam pembelian. Harus membeli sendiri di toko-toko aftermarket atau bengkel-bengkel modifikasi motor. Oke, jadi kita sekarang langsung ngomongin driving. Untuk impresi pertama, motor ini tuh tidak membuat badan kita tuh pegal karena punggung kita tuh juga tidak terlalu menunduk, serta tangan kita juga enak gitu, genggamnya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Lalu untuk suspensinya, kita kalau ngomongin suspensi belakang kita masih pede lah ya, lewatin jalan yang rusak gitu. Tapi kalau udah ngomongin suspensi yang depan, nah ini dia nih masalahnya, dia tuh suspensinya masih pakai yang teleskopik, bukan yang upside down ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Lalu untuk tenaga ini yang paling penting, dia dari putaran bawah sampai dengan putaran ke tengah itu masih sangat terasa, masih sangat sadis gitu ya. Tapi kalau udah mulai ke putaran yang atas, tenaga yang sadis itu tuh mulai hilang. Tapi ya Honda berhasil mengakali dengan menambahkan final gear di gigi 5 dan 6. Lalu untuk radiator motornya juga akan menyala secara otomatis di sekitar suhu 100 derajat Celcius. Jadi itu sangat nyaman untuk bagian bawah badan kita ini, jadi tidak terlalu panas. Lalu untuk build quality-nya tidak terlalu bisa dibanggakan karena build quality motor ini masih tergolong biasa saja, karena masih banyak plastik yang goyang-goyang juga biasa aja gitu. Di kotak-kotak juga masih biasa aja gitu, tapi enteng sama kokoh kok, tenang aja. Lalu untuk harganya, motor ini dibanderol dengan harga 31 sampai dengan 33 juta. Ya cocok, harga yang lebih mahal tapi kita dapat barang yang lebih bagus, seperti ada upgrade dari badan yang baru, mesin yang baru, lalu ada teknologinya yang baru. Jadi motor ini sangat enak ya kalau dipakai di perkotaan. Kita nyari motor 150 cc yang berbadan ganas gitu ya, lalu kenceng juga. Ini motornya pas sekali, daripada lawannya saya tidak terlalu suka itu bodi juga tidak terlalu bagus, tapi motor ini bagi saya sangat bagus bodi juga ya. Untuk dibonjol juga yang mau modus boleh pakai motor ini, soalnya yang penumpangnya juga masih enak gitu. Jadi nanti kalau yang mau modusin ya boleh, silahkan gitu. Oke, jadi itu saja driving impressionnya. Sekian review dari saya. Terima kasih telah menyaksikan channel AutoView ID. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel AutoView ID. Sampai jumpa.